to everyone. We are from Courage Public Accountant Firm, and as the counter team today, we'll present our arguments on the topic of debate about whether CSR programs implemented in Indonesia are only a form of corporate image to enhance the company's environmental audit. But before that, let me introduce the members of the counter team today. I am Karenina as a partner. My name is Vanita Nafrida. I'm as a manager. Halo, saya Nuaima. Saya di sini sebagai supervisor. Perkenalkan, nama saya Nindya Laksmi, NRP 130317249. Di sini saya sebagai senior. Saya Khairunisa sebagai senior. Saya Adrina Islami Faidana sebagai junior. Saya Widihartati Wijaya sebagai junior. In our group's opinion, we disagree with the motion stating that CSR programs implemented in Indonesia are only a form of corporate image to enhance the company's environmental audit. If this viewed from a sociological perspective, the relationship between industry and the environment is a natural pattern of interactions, because the commitment of the business world today has begun to refer a lot to continue to act ethically, operate legally, and contribute to economic improvement. Where in this case, management doesn't only focus on maximizing profits and is accountable to shareholders, creditors, and the government, but management must also have social responsibility for the surrounding community. The environmental audit then becomes a way for management to assess the company's projections, operations so that they can meet the government regulations relating to the environment. CSR has now become an important part in the running of the company's business. The company has the responsibility to develop communities, territories, and countries sustainably through its business activities. And at the same time, the company also has the responsibility to prevent and overcome the negative impacts of various business activities. On the ethical side, CSR is voluntary but related to environmental impacts. CSR is coercive and regulated by law. In relation to economic and environmental activities, CSR is regulated in Pasal 74 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal or investment, which requires companies and investments relating to natural resources and the environment to carry out CSR programs. Kami tidak setuju dengan mosi minggu ini yang menyebutkan bahwa program CSR yang dilakukan di Indonesia hanya sebagai bentuk citra perusahaan untuk memperindah audit lingkungan perusahaan. Hal ini dikarenakan komitmen dunia usaha saat ini sudah mulai banyak mengacu untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi. Di mana dalam hal ini manajemen tidak hanya berfokus pada profit oriented dan bertanggung jawab kepada pemegang saham, investor, dan pemerintah, tetapi manajemen juga harus memiliki tanggung jawab sosial di sekitarnya. Audit lingkungan sendiri menjadi suatu cara yang ditempuh agar manajemen dapat menilai operasi produksi perusahaan mereka sehingga dapat memenuhi regulasi pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan. Untuk itu, audit lingkungan terhadap CSR berpengaruh bagi pihak internal dan pihak eksternal. Dalam hal ini, audit lingkungan internal bermanfaat untuk memberikan informasi kepada manajemen mengenai apakah operasi perusahaan mematuhi peraturan, apakah suatu kontrak pembuangan limbah telah dilakukan secara kompeten, serta apakah keputusan manajemen lingkungan dibuat atas dasar fakta yang ada. Sedangkan audit lingkungan eksternal memberikan jaminan kepada pihak-pihak luar seperti kreditor, investor, atau pemakai laporan eksternal atas kegiatan yang telah dilakukan perusahaan. Dengan kemampuannya melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan, perusahaan tersebut telah berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat bagi masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 65 dan 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Perusahaan yang dapat menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat di sekitarnya, maka kehadiran perusahaan itu tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Hal ini menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat di sekitarnya. Dengan kemampuannya melakukan pemantauan dan pengelolaan sosial sesuai dengan perundang-undangan, perusahaan tersebut telah berperan dalam
penciptaan lingkungan yang sehat dan baik bagi masyarakat sekitar sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lebih tepatnya yaitu pasal 65 dan pasal 68. Nah, di mana perusahaan yang dapat menciptakan lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat sekitarnya, maka kehadiran perusahaan tersebut tidak mengganggu kehidupan masyarakat. Hal ini akan menciptakan hubungan yang baik antara perusahaan dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, kami tidak setuju bahwa program perwujudan tanggung jawab sosial atau CSR perusahaan hanya semata-mata untuk memperindah laporan keuangan dalam perusahaan. Sebagai perusahaan yang berdiri di tengah-tengah masyarakat, perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dengan melakukan aktivitas yang bersifat pengembangan dan pemberdayaan terhadap masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana cara melaksanakan audit lingkungan agar dapat berjalan dengan lancar dan seefektif mungkin? Dan pada saat apa audit lingkungan dilakukan oleh pihak perusahaan? Serta apa saja yang menjadi pusat perhatian auditor pada audit atas perencanaan lingkungan perusahaan? Apabila perusahaan tidak dapat melaksanakan CSR dengan benar, apakah hal tersebut akan mempengaruhi opini yang akan diberikan oleh auditor dan apakah ada sanksi bagi perusahaan? Pertanyaan tersebut akan saya jawab secara satu-satu terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana cara perusahaan melaksanakan audit lingkungan agar dapat berjalan dengan lancar dan seefektif mungkin? Pelaksanaan audit lingkungan mengikuti kaidah dan asas proses audit pada umumnya, yaitu terdiri dari 3 tahap kegiatan utama. Di antaranya, yang pertama, kegiatan persiapan dan perencanaan audit atau pre-audit, merupakan tahap awal kegiatan audit yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempersiapkan dan merencanakan kegiatan audit lapangan, agar dapat terlaksana dengan efektif dan efisien, serta tercapainya tujuan audit. Kegiatan yang kedua adalah kegiatan audit lapangan atau site audit, merupakan kegiatan pengumpulan dan verifikasi data dan atau informasi di lapangan untuk memperoleh bukti audit yang objektif. Kegiatan yang ketiga adalah pelaporan audit atau post audit, yang merupakan tahap akhir dari kegiatan audit, yang terdiri dari kegiatan penyusunan dan penyelesaian laporan audit, distribusi laporan audit, dan pendokumentasian rekaman audit. Pertanyaan selanjutnya, pada saat apa audit lingkungan dilakukan oleh pihak perusahaan? Audit lingkungan wajib dilaksanakan oleh perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013, Bab ketiga tentang Tata Laksana Audit Lingkungan Hidup Pasal 17, di mana dalam peraturan ini perusahaan melakukan audit lingkungan hidup dan diwajibkan apabila memenuhi kedua poin berikut ini. Poin yang pertama, usaha dan atau kegiatan tertentu beresiko tinggi terhadap lingkungan hidup. Dan poin yang kedua, usaha atau kegiatan yang menunjukkan ketidakpastian atau ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Terus pertanyaan yang selanjutnya, apa saja yang menjadi pusat perhatian auditor pada audit atas perencanaan lingkungan perusahaan? Adapun yang menjadi pusat perhatian auditor pada audit atas perencanaan lingkungan perusahaan adalah tujuan dari program audit lingkungan yang sangat bervariasi secara keseluruhan, atau tujuan serta arahan dari manajemen lingkungan dalam suatu perusahaan. Nah, dalam hal ini ada 3 tahapan penting. Tahapan yang pertama adalah pemecahan masalah. Dalam tahap pertama, usaha lingkungan suatu perusahaan dapat dikarakteristikan oleh keinginan untuk menghindari gangguan. Fokus utamanya adalah pemecahan masalah lingkungan yang segera dan paling dikenal untuk menghindari biaya yang tidak perlu diakibatkan oleh staf yang meningkat atau pengeluaran modal. Tahapan yang kedua adalah mengelola ketaatan.
Suatu perusahaan membangun suatu sistem yang lebih formal untuk mengelola tingkatan yang diinginkan atau tingkat ketaatan. Tahapan yang ketiga adalah mengelola kepastian lingkungan, di mana manajemen dasar adalah jajaran penuh dan resiko lingkungan yang berpotensi terhadap perusahaan dan terhadap lingkungan. Lanjutkan jawaban yang ditanyakan oleh kelompok pertama. Kelompok pertama menanyakan, apabila perusahaan tidak dapat melaksanakan CSR dengan benar, apakah hal tersebut akan berpengaruh pada opini yang diberikan oleh auditor? Dan apakah ada sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan CSR? Perlu diketahui bahwasanya akuntan publik bukanlah seseorang yang ahli dalam lingkungan hidup dan tidak pada tempatnya jika berharap akan menjadi ahli lingkungan hidup. Tanggung jawab akuntan publik sendiri tidak lebih dari upaya untuk memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup perusahaan secara benar kepada masyarakat pengguna jasa akuntan. Namun, dalam rangka meningkatkan kecakapan profesionalnya, akuntan publik harus berusaha untuk memahami undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku yang menyangkut mengenai lingkungan hidup. Dikarenakan belum adanya standar yang dibuat oleh IAI, maka tugas auditor sendiri hanya memperoleh bukti yang cukup dan kompeten sebagai dasar bahwasanya perusahaan telah melakukan CSR dengan benar. Dapat memperoleh bukti yang cukup dan berkompeten sebagai dasar untuk pemberian opini. Bukti tersebut diperoleh dengan berbagai cara, di antaranya konfirmasi, bukti fisik, dan juga hal-hal yang dapat memberikan bukti bahwasanya perusahaan telah melakukan CSR. Dalam menjelaskan tugas tersebut, auditor, apakah ada sanksi apabila perusahaan tidak melakukan CSR dengan benar? Hal ini tercantum pada pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, menyatakan bahwasanya perusahaan bisa dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal. Perusahaan juga dapat dikenakan sanksi lain yang berhubungan atau yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Saya mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu jika CSR ini tidak dilakukan hanya untuk memperindah audit lingkungan, maka apa tujuan utama perusahaan melakukan CSR pada umumnya selain hanya untuk memenuhi kewajiban? Menurut kelompok kami, tujuan utama lainnya yaitu untuk meningkatkan hubungan baik dengan masyarakat sekitar. Karena ketika masyarakat merasakan benefit dari keberadaan perusahaan, maka dengan sendirinya masyarakat akan memberikan keluasan perusahaan menjalankan proses bisnisnya. Selain itu juga untuk mempertahankan dan mendongkrak reputasi dan brand image perusahaan, di mana telah banyak reward yang ditawarkan bagi pelaksana CSR, sehingga peluang untuk mendapatkan penghargaan atas CSR yang diberikan tinggi. Dari penghargaan tersebut, perusahaan dapat mendongkrak dan reputasi dan brand image perusahaan karena telah melakukan CSR tersebut. Lalu untuk pertanyaan nomor 4, tentang apakah peraturan yang mengatur mengenai audit lingkungan di Indonesia saat ini telah dapat mengantisipasi program CSR perusahaan yang tidak sungguh-sungguh. Mengapa dan bila belum, apa yang mungkin bisa ditingkatkan dari peraturan yang ada? Jadi menurut kelompok kami, peraturan tentang audit lingkungan di Indonesia secara detail sudah ditetapkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1994 tentang pedoman audit lingkungan hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013 tentang lingkungan hidup. Peraturan Menteri ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, tentang audit lingkungan hidup. Lalu apakah peraturan tersebut dapat mengantisipasi CSR yang tidak sungguh-sungguh? Menurut kami ya, karena dari berbagai aspek sudah tertera di dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup tersebut. Khususnya pernyataan yang berbunyi di pasal 1 mengenai ketentuan umum yang berbunyi, audit lingkungan adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 mengenai pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia itu sudah baik atau belum, dan juga opini apa yang dikeluarkan oleh auditor mengenai audit lingkungan itu sendiri. Nah, yang pertama, untuk pelaksanaan dari audit lingkungan di Indonesia seharusnya sudah baik menurut kelompok kami karena dapat dilihat dari beberapa aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satunya ialah undang-undang yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, nomor 30 dan nomor 42. Kemudian ada juga diatur dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI nomor 19
pada tahun 1997. Nah, apabila kita melihat dua aturan tersebut, berarti pemerintah secara tidak langsung telah mengaturnya secara serius dan memberi perhatian lebih atas audit lingkungan itu sendiri. Namun ada di sini kelompok saya menemukan salah satu jurnal ditulis oleh Lasin Rang Aditya di mana menyebutkan bahwa sebenarnya pelaksanaan dari audit lingkungan di Indonesia itu masih kurang karena ada beberapa perusahaan yang tidak melakukan audit lingkungan itu sendiri. Bahkan mereka tidak mewajibkan meskipun mereka telah tahu bahwa telah diatur oleh pemerintah atas audit lingkungan itu. Nah, untuk yang kedua, opini apa yang dikeluarkan oleh auditor mengenai audit lingkungan? Untuk opini yang dikeluarkan sebenarnya sama saja seperti audit laporan keuangan. Namun, perlu diingat salah satunya di sini saya memberi contoh. Misal, ada sebuah masalah lingkungan yang dapat berpengaruh langsung dan material pada laporan keuangan klien atau sebuah perusahaan, maka auditor itu harus berhati-hati saat memberikan opininya. Nah, saat kondisi itu terjadi, maka auditor harus mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Apakah dengan melakukan audit lingkungan, perusahaan benar-benar bisa memaksimalkan bahkan menjamin tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat? Menurut kelompok kami, audit lingkungan dapat memaksimalkan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat, karena tujuan audit lingkungan adalah mengevaluasi operasi dan kinerja perusahaan dalam hal kesesuaian antara proses produksi dengan hukum dan peraturan, serta untuk mengidentifikasi resiko yang ditimbulkan berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Maka, dengan adanya audit lingkungan, perusahaan dapat memperbaiki kontrol pengoperasian dalam penggunaan sumber daya, yaitu penghematan bahan, hingga minimalisasi limbah yang dihasilkan. Audit lingkungan juga mendorong suatu usaha untuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu baku mutu lingkungan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan tanggung jawabnya terhadap lingkungan dan masyarakat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7, yaitu apakah manfaat signifikan yang didapat dari program CSR bagi perusahaan maupun lingkungan perusahaan? Tolong jelaskan. Manfaat yang didapat dari program CSR bagi perusahaan antara lain meningkatkan citra perusahaan. Perusahaan yang melakukan program CSR akan dipandang memiliki nilai kepedulian yang tinggi di masyarakat. Kesadaran positif masyarakat terhadap perusahaan akan meningkatkan citra perusahaan itu sendiri. Yang kedua, memperkuat brand perusahaan. Tidak jarang perusahaan yang melakukan CSR juga turut memberikan produknya secara gratis kepada masyarakat. Dengan memberikan produk secara gratis tersebut, secara tidak langsung, perusahaan sudah memperkuat posisi brand dan produknya di masyarakat. Yang ketiga, membuka akses untuk investasi. Banyak investor yang menanamkan investasinya pada perusahaan yang memiliki kegiatan CSR di dalamnya karena dapat meningkatkan citranya. Yang keempat, jika perusahaan rutin melakukan CSR yang sesuai dengan bisnis utamanya dan melakukan dengan konsisten dan rutin, masyarakat bisnis, pemerintah, akademisi, maupun konsumen akan makin mengenal perusahaan tersebut. Maka peminat terhadap saham perusahaan akan naik dan otomatis harga saham perusahaan juga akan meningkat.